Oke, halo teman-teman, ketemu lagi bareng aku Lollipop. Dan di video misteri series kali ini aku mau ngebawain tentang sebuah kasus yang terjadi di Jepang nih teman-teman. Dan ini kasusnya belum lama terjadi, ini terjadi tahun 2017 teman-teman. Dan kasus ini membawa-bawa sosial media Twitter sebagai media untuk si pelaku melakukan kejahatannya nih teman-teman. Dan sepertinya ini akan menjadi sebuah video yang lumayan lama karena ini kasusnya menarik banget teman-teman, dan banyak juga detail yang memang bisa disebutkan dalam beberapa artikel nih. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kasusnya, aku mau ingetin ke kalian dulu untuk klik tombol like dan tombol subscribe di bawah bagi yang belum. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notification-nya supaya kalian jadi yang pertama nonton pas video baru aku diupload. Takahiro Shiraishi. Kasus pembunuhannya terungkap pada hari Halloween nih guys. Jadi cukup menarik menurut aku karena Halloween itu identik dengan sesuatu yang seram-seram dan horor-horor ya kan teman-teman. Dan di hari Halloween ini banyak orang yang merayakan dengan berbagai hal yang bisa dibilang serem dan horor. Nah, pas banget kejadian ini atau kasus ini terungkap di hari Halloween yang bisa bikin suasana jadi makin kayak mencekam gitu loh teman-teman. Awal mulanya polisi itu menyelidiki sebuah apartemen yang ditinggali oleh seorang pria bernama Takahiro Shiraishi. Ini diduga karena Shiraishi itu terlibat atas hilangnya seorang wanita berusia 23 tahun sebulan yang lalu. Polisi berhasil mendeteksi keberadaan terakhir wanita tersebut bersama Shiraishi dari rekaman CCTV nih teman-teman. Wanita tersebut terlihat terakhir kali itu memang berjalan bersama Shiraishi menuju apartemen Shiraishi. Dan saat tiba di rumahnya Shiraishi, polisi menemukan kotak pendingin yang jumlahnya lumayan banyak dan itu tuh besar-besar gitu teman-teman. Dan setelah dibuka ternyata isinya adalah potongan mayat. Takahiro Shiraishi adalah seorang pria berusia 27 tahun yang mungkin sekarang sudah menjadi 30 tahun karena ini kejadiannya tahun 2017 ya teman-teman. Jadi Shiraishi ini dulu waktu SD guys, dia suka main kayak pencekikan gitu. Jadi kayak pura-pura nyekek gitu sesama temennya. Dan parahnya, memang korban-korbannya Shiraishi ini mati dengan cara dicekek dan ada juga yang menggunakan tali. Dan teman sekolahnya Shiraishi itu bilang kalau Shiraishi adalah orang yang biasa-biasa aja, nggak mencolok, dan dia termasuk tipe orang yang hati-hati gitu loh teman-teman. Dan ada juga yang bilang kalau Shiraishi itu adalah seorang pendengar yang baik. Lalu setelah lulus dari SMA pada tahun 2009, Shiraishi pertama kali bekerja di sebuah supermarket selama 2 tahun. Lalu kemudian ia menjadi perekrut wanita muda untuk menjadi pekerja di sebuah klub dewasa di Kabukicho, Tokyo. Lalu ada seorang wanita yang tidak terima kalau ia direkrut untuk dijadikan pelacur, dan wanita tersebut melaporkan Shiraishi ini ke polisi teman-teman. Lalu Shiraishi itu diberikan hukuman percobaan. Lalu ada juga nih teman-teman kesaksian dari mantan pacarnya Shiraishi. Mereka pacaran tahun 2016 ya, jadi kasus pembunuhan Shiraishi ini terjadi setahun setelahnya. Nah, mantan pacarnya itu bilang kalau Shiraishi itu tipe orang yang baik banget teman-teman. Dan Shiraishi juga katanya tipe orang yang tidak pernah melakukan kekerasan terhadap wanita. Bahkan saat mantan pacarnya ini minta putus teman-teman, Shiraishi itu hanya memeluk mantannya ini dan cuma bilang jangan pergi gitu. Jadi dia nggak yang kayak gimana-gimana juga, nggak mencurigakan juga. Lalu pada bulan Agustus 2017, Shiraishi ini pindah ke sebuah apartemen di kota Zama, dan disinilah ide busuk Shiraishi mulai muncul. Modusnya Shiraishi ini yaitu dia membuat beberapa akun Twitter teman-teman, dan ia mencari targetnya melalui Twitter itu, yaitu dia mentargetkan gadis-gadis muda yang ingin bunuh diri. Shiraishi juga memancing korban-korbannya yang ingin bunuh diri itu dengan cara mengiming-imingkan kalau Shiraishi itu akan membantu mereka dalam melakukan bunuh diri, atau bahkan ia menjanjikan bahwa dirinya tuh akan ikut bunuh diri juga, jadi semacam nemenin gitu, sama-sama bunuh diri.
Lalu si Raisi juga menyuruh korbannya untuk membawa uang sebanyak-banyaknya teman-teman, di mana uang tersebut memang akan dicuri sama si Raisi ini. Biasanya untuk melancarkan aksinya, si Raisi itu mengajak korbannya untuk bertemu di suatu tempat, lalu kemudian setelah itu baru mereka sama-sama menuju apartemen si Raisi. Setelah tiba di apartemennya, biasanya si Raisi ini akan memberikan minuman-minuman alkohol atau memberikan minuman yang berisi pil tidur, lalu kemudian ia akan memperkosa korbannya saat korbannya itu telah pingsan, lalu setelah itu baru ia bunuh dengan cara dicekik atau diikat tali, teman-teman. Dan yang paling sedih di sini tuh si Raisi itu tetap menghabisi nyawa korban-korbannya, meskipun ia tuh paham dan tahu kalau korbannya itu hanya ingin curhat tentang masalah hidup si korban, tidak benar-benar ingin bunuh diri, tapi tetap aja dibunuh sama si Raisi ini, teman-teman. Jadi kayak ibaratnya si Raisi itu malah menambah supaya korbannya tuh benar-benar yakin untuk bunuh diri. Jadi bukannya dia melarang, tapi dia justru malah mendukung aksi korbannya yang ingin bunuh diri. Tapi akhirnya memang si korban-korbannya ini dibunuh ya, bukan mereka bunuh diri gitu. Lalu ada seorang wanita berusia 20 tahunan yang mengklaim berencana untuk bertemu si Raisi pada hari di mana si Raisi ini tertangkap, yaitu pada tanggal 31 Oktober tahun 2017, teman-teman. Dan si wanita ini bilang bahwa dirinya itu berencana untuk bunuh diri bersama dengan si Raisi. Dan si wanita ini selalu melakukan chatting via email dan telepon selama 2 bulan terhadap si Raisi. Dan sewaktu si wanita ini teleponan dengan si Raisi, ia sempat mendengar ada rintihan seorang wanita dari teleponnya si Raisi ini. Dan si wanita itu bilang bahwa si Raisi memberinya 2 pilihan cara untuk bunuh diri. Yang pertama yaitu dengan memasukkan pil tidur ke dalam minuman si wanita tersebut, lalu setelah itu si Raisi akan mencekeknya. Atau pilihan yang kedua yaitu si Raisi akan mencekek si wanita itu dengan tali dari belakang saat wanita sedang menonton televisi, teman-teman. Dan si wanita ini tuh sangat bersyukur karena tidak sempat atau belum jadi bertemu dengan si Raisi, karena dia tuh jadi ketakutan karena dia nggak mau mati dengan cara dipotong-potong dan dimutilasi, teman-teman. Karena memang selain si Raisi ini memperkosa dan membunuh korban-korbannya, ia juga memutilasi korban-korbannya menjadi potongan-potongan daging dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak pendingin. Si Raisi ini akhirnya bisa ditangkap karena ia lupa mematikan telepon dari korbannya yang terakhir ini, teman-teman. Jadi polisi berhasil melacak keberadaan korbannya si Raisi ini yang itu terakhir kali ada di rumah si Raisi, dan juga berdasarkan dari rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa wanita hilang itu memang terakhir kali berada bersama si Raisi. Lalu kemudian polisi menggeledah apartemen si Raisi dan menemukan banyak sekali potongan-potongan tubuh manusia yang ada di dalam kotak pendingin yang dilapisi dengan kotoran kucing, teman-teman. Jadi memang potongan-potongan tubuh manusia itu memang sudah mulai membusuk, jadi mengeluarkan bau kan. Makanya si Raisi itu menutupinya dengan kotoran kucing supaya baunya itu tidak ketahuan atau jadi tersamarkan gitu, teman-teman. Karena memang beberapa tetangga si Raisi ini sudah mengeluhkan atau merasakan bau-bau yang tidak sedap dari arah apartemennya si Raisi ini. Dan korban si Raisi ini ada 9 orang ya, teman-teman. 8 orang wanita dan 1 orang pria. Dan ini menyedihkan banget karena yang pria itu adalah kekasih dari salah satu korban si Raisi. Jadi si pria ini mencari keberadaan kekasihnya yang hilang dan ia terus menanyakan kepada si Raisi di mana kekasihnya. Jadi si Raisi ini merasa terganggu dan terancam ya kan. Jadi dia memancing pria tersebut untuk masuk ke dalam apartemennya dan lalu langsung dia bunuh, teman-teman. Dan si Raisi ini saat ditangkap ditanyakan apakah kamu menyesal, dia hanya bilang saya menyesal tidak mematikan telepon korban saya yang terakhir. Oh my god, dia itu nggak sama sekali nyesel, teman-teman. Dia tuh ngerasa kayak dia tuh hero kali ya, superhero karena membantu orang untuk bunuh diri gitu. Tapi emang dasarnya si Raisi ininya bejat ya, teman-teman. Bukannya dia menghalangi, tapi dia justru malah mendukung dan malah merampok serta membunuh dan memperkosa mereka semua.
dan aku belum bisa mendapatkan info resmi terkait hukuman yang diberikan kepada Takahiro Shiraishi ini. Dan aku baca sih ada yang bilang katanya dia dikenakan hukuman mati, cuma belum ada info resminya lagi. Mungkin kalau kalian tahu info hukuman si Shiraishi ini, kalau ada yang tahu boleh komen di bawah, kita diskusi bareng. Oke teman-teman, itu dia kasus yang aku bawain di video kali ini. Dan ini kasusnya lumayan menyakitkan ya teman-teman, karena emang negara Jepang itu terdapat banyak rakyatnya yang bunuh diri, tapi seharusnya ini bisa dihindari dengan adanya perhatian khusus terhadap sosial media, dan seharusnya ada penanganan khusus bagi orang-orang yang sudah menunjukkan ciri-ciri akan bunuh diri gitu loh teman-teman. Harusnya pemerintah bisa bertindak sih menurut aku. Dan seharusnya kita juga sebagai masyarakat harus bisa melihat-lihat nih atau menimbang-nimbang jika ada kerabat atau orang terdekat yang ingin bunuh diri tuh sebaiknya ditemui, diberi masukan-masukan, nasihat-nasihat agar ia tidak melakukan hal tersebut, atau bisa juga memberikan bantuan terkait menyelesaikan masalah yang sedang si orang ini alami gitu kan. Jadi dia merasa terbantu dan akhirnya mengurungkan minatnya untuk bunuh diri, bisa jadi kan kita melakukan hal seperti itu teman-teman. Oke, segitu aja pembahasan kali ini. Terima kasih udah nonton video aku. See you on my next video. Bye bye.